Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam ini yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Mari kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tema kita malam ini Bapak Ibu, kasih itu murah hati. Kita harus menyadari bahwa orang yang memiliki kasih, mau memberi, mau berbagi dalam bentuk apapun, kalau tidak memiliki sifat yang murah hati, maka pemberiannya bisa disebut karena terpaksa. Karena ada sesuatu, ada maunya. Tapi kalau namanya kasih yang murah hati, memberi, mengasihi tanpa memandang situasi, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat waktu. Kenapa? Karena dia memiliki sifat murah hati. Murah hati itu memberi, mengasihi, berkorban tanpa meminta imbalan kepada orang-orang yang menerima kasih darinya. Salah satu sifat Allah, sifat Tuhan kita Yesus Kristus, itu murah hati. Dia mengasihi siapa saja, mengasihi dunia tanpa memandang bahwa dunia ini sudah penuh dosa. Tapi karena kemurahannya, karena kasihnya, tanpa dia meminta timbal balik, dia mau berkorban bagi kita. Itu adalah salah satu bentuk kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih itu murah hati. Itu adalah tuntutan bagi setiap kita orang percaya untuk melakukan kasih dengan murah hati. Kasih yang tulus, kasih yang tidak membeda-bedakan. Itu namanya kasih yang murah hati. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, begini firman Tuhan, Bapak Ibu, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya sudah singgung tadi, salah satu sifat Tuhan itu murah hati. Dia memiliki kasih yang tanpa meminta balasan dari manusia. Dia rela berkorban tanpa meminta balasan dari manusia.
itu adalah sifat Allah. Tapi yang harus kita perhatikan juga bahwa orang-orang yang memiliki kasih yang murah hati pasti memperoleh kemurahan. Kalau kita belajar firman Tuhan waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, di dalam pasal 5, kalau tidak salah ayatnya yang ke-7, kata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Artinya orang yang murah hati pasti memperoleh kemurahan. Itu janji Tuhan kepada orang yang bermurah hati. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang tidak gampang ya menjadi orang yang murah hati. Kadang-kadang kita pun seperti begitu. Kenapa? Ketika kita tidak suka seseorang, tidak senang kepada seseorang, belum tentu kita bermurah hati kepadanya. Mungkin kita mau menolong dia, tapi karena kita punya sesuatu, ada yang kita inginkan dari dia, itu bukan murah hati. Itu namanya adalah kasih meminta imbalan. Kasih yang murah hati seperti yang saya bilang tadi, tanpa memandang siapapun, tanpa melihat kondisi apapun, tanpa memandang waktu. Dia memiliki sifat murah hati. Dia memberi dimanapun dia berada, baik dalam keadaan baik atau tidak, dimanapun dia ditempatkan, karena dia memiliki sifat kasih murah hati. Dia selalu memberi, dia selalu membagi, sekalipun tidak selalu materi, benda, tetapi kata-katanya, sifatnya kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi berkat bagi kita, dan mari kita belajar memiliki kasih yang murah hati. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.